Ayah Xiaoyan yang bersaing untuk mendapatkan ramuan di rumah lelang kemarin, ternyata dia Libi dan Au Bapa memang sengaja menawar dengan harga tertinggi, agar Ayah Xiaoyan membelinya dengan harga mahal sekali. Namun, Ayah Xiaoyan yang tetap saja ingin membelikan ramuan tersebut. Pelelangan pun berhasil dimenangkan oleh Ayah Xiaoyan. Halo penikmat film, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini, Mimin bakal melanjutkan part ketiga alur film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Gimana? Pasti masih penasaran kan? Oke lah kalau gitu, Mimin bahas kali ini gak akan kalah seru dari part sebelumnya. Mimin ingetin lagi ya, yang belum subscribe channel ini, yuk di-subscribe. Dan jangan lupa loncengnya diaktifkan, agar tidak ketinggalan film-film seru lainnya yang bakal Min bahas. Oke, let's go! Saat ayahnya Xiaoyan pulang ke rumah, terlihat kedua saudaranya itu tidak suka dengan keputusan ayah Xiaoyan yang menggunakan uang keluarga Xiao demi ramuan tersebut. Xiaoyan yang melihat ayahnya sedang berdebat dengan kedua pamannya itu, dia awalnya terlihat sedih sekali, karena seolah-olah dia telah menipu ayahnya sendiri. Hingga akhirnya, mereka pun bertemu saat ayah Xiaoyan keluar dari aula utama dan memberikan ramuan tadi kepada Xiaoyan. 这么晚了还不睡？哦，我想抓紧晚上时间再。这是我今天刚弄到的筑基灵液，拿去吧。不是很惊喜啊。对不起，为父也就这些。我会努力的。Setelah Xiaoyan kembali ke kamarnya, dia langsung meminta Ya Allah untuk melatihnya lagi supaya Toushi miliknya itu naik level. Ya Allah yang merasa memang sudah saatnya jika Toushi milik Xiaoyan sudah cukup untuk naik ke tahap selanjutnya. Dia pun segera memulai proses tersebut. Esok paginya, Xiaoyan yang Toushi-nya baru saja naik ke tingkat 6, dia akhirnya berhasil menggunakan teknik peledak oktan yang diajarkan oleh Ya Allah kemarin. Hingga suatu momen, Xiaoyan merasa sangat kelelahan sekali karena teknik itu memakan banyak sekali Toushi saat ini. Ya Allah pun memperingatkan Xiaoyan agar dia tidak terburu-buru untuk naik level lagi. Karena semakin dia berambisi oleh satu hal, maka konsentrasi saat penyempurnaan doshi saat ini akan mengganggu proses naik level ke tingkat selanjutnya nanti. Di sisi lain, presentasi kegagalan akan semakin meningkat juga jika Xiaoyan tidak fokus ke satu tahap terlebih dahulu. 冲击第7段意味着斗之系的定要境，你心里越是想要为父亲突破。还有2个月就是家族的成人仪式了，再不料，本来我以为即使有着灵液的帮太过剧烈了吧，现在反弹起来，第7段斗之气。你继续等待吧。回家修炼去。3年之后。2 bulan pun akhirnya berlalu, dan Xiaoyan yang baru bangun dari tidurnya, ternyata Sun Er menghampirinya dan ingin mengajaknya untuk pergi ke acara kedewasaan bersama-sama. 什么事？夏云哥哥，我会忘记今天干嘛？我想让族人都早点知道。 Sesampainya mereka di sana, Sun Er pun mendapatkan giliran pertama untuk mengukur tingkat Toushi saat ini. Dan ternyata Sun Er sudah mencapai tingkat Toushi level 1. Hingga tibalah saatnya giliran Xiaoyan untuk menguji tingkat Toushi-nya di sana. Dan seketika ayah Xiaoyan langsung tertawa bahagia saat melihat jika Xiaoyan sudah mencapai Toushi tingkat 7. 多谢多谢啊！真是好呀！
哥回来了。明天有没有空一起训练呢？跟我约好了。七段式。 Di tempat lain, Jalibi yang mendapat informasi jika upacara kedewasaan keluarga Xiao telah dimulai. Dia pun berencana datang ke sana untuk melihat upacara tersebut. Sembari mencari informasi sosok alkemis misterius yang berhasil membantu Xiao untuk meningkatkan Daoshi-nya saat ini. Saat Jalibi yang datang ke sana bersama Liao dan Aobapa, Paman Xiaoyan yang berperan sebagai penyelenggara acara tersebut, dia pun menyuruh Sohyun untuk melakukan sebuah pertandingan persahabatan, yang dimana semua murid keluarga Xiao boleh bertanding melawan Xiaoyan karena dia berhasil mengembalikan Daoshi-nya seperti dulu lagi. Xiaoning pun langsung mengajukan diri untuk bertanding melawan Xiaoyan. Dan saat pertarungan berlangsung, Xiaoyan ternyata memiliki kesempatan untuk menaikkan Daoshi-nya itu ke tingkat 8 nih. 他在电梯斗技还是力，等级高级斗技也是怎么会这样？恭喜徒儿得福！哇，他要突破到8段了。 Jalibi yang melihat Xiaoning sangat berambisi sekali untuk mengalahkan Xiaoyan. Dia pun menyogok salah satu murid dari keluarga Xiao untuk memberikan Xiaoning sebuah pil stamina yang sangat kuat sekali agar Xiaoning mampu memberikan luka serius kepada Xiaoyan. 我的小眼真的都拔断了。组长给的增气散。 修野成鼎，住手！不好，他涂了增气散。死吧！对方放了增气散，孤军大道。Jalibi sangat kesal sekali saat melihat Xiaoning kalah melawan Xiaoyan. Namun, di sisi lain, ayah Xiaoning merasa jika tindakan Xiaoyan itu terlalu berlebihan hingga tangan Xiaoning mengalami patah tulang. Di sisi lain, paman Xiaoyan satu lagi yang bertindak sebagai penyelenggara di acara tersebut membantah tuduhan dari ayah Xiaoning karena serangan Xiaoning tadi bisa mengakibatkan nyawa Xiaoyan melayang. Xiaoning yang menggunakan pil penambah stamina saat pertandingan tadi, dia juga akan dikenakan hukuman karena melanggar aturan, dan pertandingan pun selesai dengan Xiaoyan sebagai pemenangnya. Jalibi yang baru saja pulang, dia terlihat sangat kesal sekali karena rencana untuk mencelakai Xiaoyan telah gagal. Namun, di sisi lain, Liao memiliki rencana lainnya juga dan segera memanggil seorang alkemis yang bernama Liu Shi. Karena Liao memiliki rencana untuk menciptakan ramuan yang mampu menyaingi pasar dari keluarga Xiao dengan cara menciptakan ramuan seperti milik Xiaoyan, namun dengan efek yang lebih hebat lagi. Awalnya, Jalibi kurang begitu percaya dengan omongan Liao karena Liu Shi terlihat begitu gila dengan perempuan hingga Liu Shi mengajukan sebuah permintaan. Jika akan membantu Jalibi dengan syarat dia harus mengatur agar Yafei mau melayaninya walau hanya 1 malam saja. Jalibi pun langsung menyetujuinya saat Liu Shi menjamin keberhasilan kepada mereka. Karena Liu Shi mengatakan jika dia memiliki guru seorang alkemis level 4. 要是我就等于抽薪，胜4品炼药师，有这么一座大山罩着，你们还如此有
好，柳溪先生。来嘛啊！我是柳溪先生。你帮我弄来吧。 Di tempat Xiaoyan, dia yang ingin membeli sebuah obat request ya Allah yang bernama api halus. Dia sedikit khawatir karena tingkat tausinya saat ini belum begitu kuat untuk menerima efek dari obat tersebut. Namun, saat mereka menyusuri jalan di pasar, Xiaoyan pun bertanya kepada seorang pedagang dari keluarga Xiao sana. Karena Sun-er merasa jalan di sana sangat sepi sekali. Si pedagang itu pun memberitahu Xiaoyan jika lokasi pasar mereka sepi saat ini karena keluarga Jalibi telah mengeluarkan pil peremajaan kualitas tinggi dengan harga yang sangat murah sekali. Scan pun beralih di mana Xiaoyan sedang menyamar lagi dan menemui Yafei untuk membeli beberapa bahan-bahan khusus karena dia ingin menciptakan ramuan yang bernama pil darah untuk menyaingi pasar di keluarga Jalibi. Yao Fei selaku kepala di rumah pelelangan di sana, dia tidak bisa menjual barang-barang di sana secara sepihak saja karena dia memiliki kontrak dengan 3 keluarga besar untuk menjual barang tersebut secara lelang. Namun, saat Xiaoyan mengatakan jika dirinya mewakili dari keluarga Xiao pertemuan kali ini, mereka pun ternyata diserang oleh sekelompok orang yang tidak diketahui. 什么人胆敢如此放肆？婉婉，再送回来。 Yao Fei yang mengetahui jika mereka disuruh oleh Liu Xi untuk menculiknya, dia pun beranggapan jika Jalibi adalah dalang di balik semua ini. Karena yang barusan menyerang dirinya adalah orang sewaan Jalibi yang biasa dia gunakan. Yao Fei yang mengingat ucapan Xiaoyan yang menyamar di sana jika dirinya berasal dari perwakilan keluarga Xiao. Dia akhirnya mau membantunya, tapi dengan satu syarat, jika dia harus menunjukkan wajah aslinya saat ini juga. Dan akhirnya Xiaoyan pun menunjukkan identitas aslinya di depan Yao Fei. Di tempat Jalibi dia terlihat sangat marah sekali karena orang sewanya itu telah disuruh oleh Liu Xi secara diam-diam. Akhirnya kecemasannya pun terjadi juga saat Liao memberitahu dirinya jika Yao Fei menaikkan harga lelang 5 kali lipat khusus untuk keluarga Jalibi karena perbuatan Liu Xi tadi. Di aula utama keluarga Xiao, terlihat jika ayah Xiaoyan dan kedua saudaranya itu terlihat cemas sekali akan perbuatan Jalibi yang telah menguasai berbagai macam barang langka di rumah lelang saat ini. Namun, tak lama kemudian, datanglah Yao Fei di sana, membawa 5 gerobak bahan lelang yang akan dilelang nantinya. Mereka pun sangat kaget sekali karena Yao Fei memberikan semua persediaan barang lelang miliknya itu. Karena Yao Fei merasa berhutang budi oleh Xiaoyan yang sedang menyamar di sana. Dan saat Xiaoyan memasuki aula utama di sana, dirinya pun menyatukan semua bahan di sana untuk membuat pil darah dalam jumlah yang sangat banyak sekali.啊，他这难道是要？凝血散。 Ayah Xiaoyan sangat terkejut sekali saat mendengar jika semua ramuan pil darah itu diberikan kepada ayah Xiaoyan secara cuma-cuma. Karena dia mengaku jika dirinya ingin membalas budi kepada Xiaoyan saat dirinya dibantu oleh Xiaoyan beberapa hari yang lalu. Setelah semuanya selesai, Yao Fei pun pergi berpamitan dan disusul oleh Xiaoyan juga yang pergi menyusulnya. Mereka yang sudah keluar dari aula utama keluarga Xiao terlihat jika Xiaoyan khawatir akan suatu hal. Yao Fei memperingatkan Xiaoyan jika tindakannya ini akan membuat Jalibi sangat marah sekali dan hubungan kita berakhir. Maksud Mimin, film pun bersambung. Gimana? Seru nggak nih part ketiga kali ini? Pasti seru dong ya. Kalau emang seru, Mimin bakal lanjut part berikutnya.
Yang setuju langsung deh komen di bawah ya. Mungkin segitu dulu dari Mimin. Mimin pamit, sampai jumpa di part selanjutnya. See you next time, bye-bye.